dalam rangka menyebarkan ajaran agama Islam. Seorang wali, termasuk juga di dalamnya Sunan Gunung Jati ini pemirsa, dikisahkan mempunyai karomah atau kesaktian. Dan salah satu kesaktian Sunan Gunung Jati yang dipergunakan untuk menyebarkan agama Islam adalah mampu membangkitkan mayat. Kisah kesaktian Sunan Gunung Jati yang dapat membangkitkan mayat ini pemirsa dikisahkan dalam naskah Mertasinga. Menurut naskah Mertasinga pemirsa bahwa Sunan Gunung Jati ketika menjadi Sultan Cirebon dan juga tentunya menjadi salah satu anggota Wali Songo, beliau ini sering melakukan belusukan kepada daerah-daerah yang belum menerima Islam. Dan ketika Sunan Gunung Jati sampai ke suatu desa yang bernama Sangkanurip, Sunan Gunung Jati bertemu dengan kuwunya. Dalam naskah tersebut dikisahkan bahwa kuwu yang dimaksud itu adalah kuwu Sangkanurip. Dan dalam perjumpaan itu pemirsa bahwa kuwu Sangkanurip ini sedang menjalankan profesinya. Jadi si kuwu ini atau kepala desa ini berprofesi menyadap pohon aren yang akhirnya dapat disadap begitu sehingga nantinya itu bisa dijadikan tuak atau bisa dijadikan gula kan begitu. Ketika menjumpai kuwu Sangkanurip, Sunan Gunung Jati ini melihat bahwa watak daripada Ki Kuwu Sangkanurip ini berlebih-lebihan. Artinya meskipun tuak aren yang disadapnya itu sudah terkumpul banyak, Ki Kuwu Sangkanurip ini tidak berhenti-henti begitu. Ya terus saja menyadap sehingga tuak-tuak yang dihasilkan oleh Ki Kuwu Sangkanurip ini sangat melimpah sekali. Sehingga melihat kejadian tersebut, Ki Kuwu Sangkanurip kemudian ditanya oleh Sunan Gunung Jati. Bahwa menurut Sunan Gunung Jati ya kenapa sih Ki Kuwu itu masih saja menyadap tuak sementara ranjang-ranjang atau bambu-bambu yang untuk menampung tuak itu kan sudah penuh. Namun dengan entengnya Ki Kuwu Sangkanurip ini mengatakan bahwa katanya itu tidak ada lautan yang menolak air. Jadi mana ada gitu, lautan kenyang. Ini kata-kata ini singgungan ya pemirsa bahwa ya sebetulnya manusia itu tidak pernah merasa puas dan begitu pun dengan Ki Kuwu Sangkanurip begitu. Artinya beliau itu ya selama tanaman arennya itu disadap itu masih mengeluarkan air ya terus saja. Mendapati jawaban Ki Kuwu Sangkanurip semacam itu, kemudian Sunan Gunung Jati yang kelihatannya gagah begitu kan memberikan bocoran kepada Ki Kuwu Sangkanurip. Sunan Gunung Jati mengatakan bahwa jikalau Ki Kuwu Sangkanurip itu ingin air tuaknya itu tambah melimpah, maka Sunan Gunung Jati punya ajiannya lah begitu, atau punya jampi-jampinya. Dan yang dimaksud dengan jampi-jampinya itu adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan yang diajarkan Sunan Gunung Jati kepada Ki Kuwu Sangkanurip apabila ingin sadapannya itu melimpah
Rupanya ini pemirsa, Kiku Sangkanurip setelah diajarkan kalimat syahadat ini penasaran, karena motivasinya itu kan ingin membuktikan apakah benar kalimat itu nantinya bisa membuat tuaknya itu tambah banyak. Akhirnya dengan terbata-bata Kiku Sangkanurip itu yang mengucapkan syahadat itu. Nah, setelah mengucapkan syahadat itu, rupanya tuak yang disadapnya itu malah mampet. Artinya yang sebelumnya deras ketika Kiku Sangkanurip itu membacakan syahadat itu kok malah mampet begitu. Karena hal semacam itu otomatis Kiku Sangkanurip ini kan sewot, marah Kiku Sangkanurip. Karena marah akhirnya Kiku Sangkanurip ingin melampiaskan kemarahannya itu terhadap orang yang mengajarinya kalimat syahadat itu. Akan tetapi baru saja Kiku Sangkanurip itu ingin memarahi yang mengajarinya itu, ternyata Sunan Gunung Jati itu sudah pergi. Melihat Sunan Gunung Jati sudah pergi karena kesal begitu, akhirnya dikejar. Sunan Gunung Jatinya itu dikejar oleh Kiku Sangkanurip. Setelah dilakukan pengejaran akhirnya ketemu, rupanya Sunan Gunung Jati itu lagi jalan. Nah, karena ketemu akhirnya karena Kiku Sangkanuripnya ini emosi, sehingga Kiku Sangkanurip ini ingin menangkap Sunan Gunung Jati itu, akan tetapi tangkapannya itu gagal, artinya tidak kena. Nah, setelah ditangkap itu tidak kena, kemudian Sunan Gunung Jati itu bilang, "Hei Kikuwu, lihatlah di belakangmu." Gitu. Akhirnya setelah Kikuwu itu diomongi macam itu, kemudian Kikuwu itu menoleh ke belakang dan betapa kagetnya rupanya di belakang Kikuwu itu banyak bergelimpangan emas. Karena bergelimpangan emas itu bahagia dong, merasa bahagia. Karena merasa bahagia tertawa begitu. Akhirnya Kiku Sangkanurip itu yang memunguti emas itu. Namun ketika Kiku Sangkanurip itu setelah memunguti emas itu, kemudian ketika ia hendak berterima kasih kepada Sunan Gunung Jati, rupanya Sunan Gunung Jatinya sudah pergi. Singkat cerita pemirsa, kemudian Kiku Sangkanurip ini bersumpah apabila ia ketemu lagi dengan laki-laki itu, dia akan bersumpah akan mengabdi kepadanya. Jadi sumpah daripada Kiku Sangkanuripnya itu demikian. Akan tetapi pemirsa, dari hari ke hari rupanya Kiku Sangkanurip itu tidak menemukan laki-laki yang ia cari. Karena hal itu maka Kiku Sangkanurip kemudian menggali informasi tentang laki-laki itu. Jadi laki-laki yang cirinya seperti itu siapa begitu. Akhirnya setelah menggali informasi dari beberapa orang yang ditanyainya, maka laki-laki yang dimaksud itu ciri-cirinya itu sama seperti Sultan Cirebon atau Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, karena ciri-cirinya seperti itu, Kiku Sangkanurip itu bersumpah bahwa nantinya apabila Sunan Gunung Jati datang lagi ke Sangkanurip, dia bersumpah akan mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Nah, singkat cerita pemirsa, di suatu waktu rupanya Sunan Gunung Jati betul-betul datang lagi menemui Kiku Sangkanurip. Nah, karena didatangi orang yang pernah memberikan kekayaan banyak kepada Kiku Sangkanurip, akhirnya ya disambut. Dalam rangka menyambut Sunan Gunung Jati itu, Kiku Sangkanurip itu memotong ayam. Nah, ayam yang dipotong dan yang dimasak ini adalah ayam yang sedang mengerami telurnya. Jadi ayam itu kan, induk ayam sedang mengerami telurnya, kemudian disembelih begitu, kemudian dimasak. Dan secara tradisional ayam semacam ini pemirsa, memang ketika disembelih itu nantinya dimakan itu dagingnya lezat begitu. Dan kemudian singkat cerita pemirsa, ketika Sunan Gunung Jati itu disuguhkan masakan ayam indukan yang sedang mengerami telurnya itu, ya dimakan oleh Sunan Gunung Jati, dimakan. Namun ketika dimakan, Sunan Gunung Jati merasa aneh, kok kenapa ayamnya enak begitu. Kemudian dijawab oleh Kiku Sangkanurip bahwa ayam tersebut itu adalah ayam indukan yang sedang mengerami telurnya. Mendapati hal yang semacam itu, akhirnya ya Sunan Gunung Jati menasihati
Kiku Sangkanurip kembali bahwa janganlah, kasihan lah ya kata Sunan Gunung Jati kalau bahasa kitanya itu kan ayam kan sedang dibutuhkan calon anak-anaknya, kok kamu tega-teganya banget sih sembelih gitu kalau bahasa kita. Akhirnya karena dinasehati semacam itu ya Kiku Sangkanurip malu begitu, karena beliau ini tega kan begitu memisahkan induknya dengan calon anaknya. Tapi ya Kiku Sangkanurip tidak dapat berbuat apa-apa, yang sudah kejadian. Kemudian mendapati keadaan itu, rupanya Sunan Gunung Jati mengeluarkan karomahnya, saktiannya, dan ayam yang sudah dimasak itu dibangkitkan lagi oleh Sunan Gunung Jati, sehingga secara sekoyong-koyong ayam itu yang sudah menjadi tulang belulang karena dimakan tiba-tiba menjadi daging kembali, menjadi ayam utuh lagi. Kemudian ayam itu meloncat dari piringnya, kemudian mengerami anaknya lagi. Nah, Kiku Sangkanurip yang menyaksikan langsung peristiwa kesaktian itu, karomah itu, ya melongo saja, nggak bisa dibayangkan begitu, melongo saja luar biasa. Nah, selepas peristiwa itu, akhirnya Kiku Sangkanurip itu ya benar-benar percaya terhadap Sunan Gunung Jati. Akhirnya karena percaya itulah nantinya Kiku Sangkanurip itu memasrahkan dirinya kepada Sunan Gunung Jati dan memasukkan wilayah Sangkanurip yang sekarang menjadi wilayah Kuningan itu menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Dan setelah itu Kiku Sangkanurip itu masuk Islam.